Berita istri dari wakil direktur datang ke gedung Grup H menyebar dengan cepat. Foto kemesraan mereka di lobi menyebar di grup chat para karyawan. Mereka banyak memuji kecantikan nyonya muda mereka. Mereka bertanya-tanya, berasal dari keluarga manakah dan dari perusahaan apa? Banyak wartawan yang berlomba-lomba untuk mencari tahu informasi tentang Alma lebih dalam. Grace menatap foto itu dengan tangan gemetar. Bukankah ini adalah Alma, mahasiswi magang yang dulu sering dibulinya? Mengapa tiba-tiba Alma menjadi istri wakil direktur? Apa orang yang bawa Alma selama ini adalah wakil direktur sendiri? Oh, dia mulai mengerti. Sekarang semuanya terlihat lebih jelas. Bagaimana mungkin seorang mahasiswi magang langsung menjadi sekretaris pribadi, wakil direktur, bila memang tidak ada hubungan apa-apa? Ternyata Alma adalah istri dari wakil direktur sendiri. Grace mengingat-ingat segala detail sikapnya pada Alma. Dia sering berkata kasar, memberikan beban pekerjaannya, bahkan pernah menjambak rambut wanita itu. Bagaimana ini? Dia pasti akan segera dipecat. Grace gemetar ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Grace mendengar bahwa Pak Daniel dan istrinya sedang berada di ruangannya. Dia sudah meninggalkan mejanya dalam kondisi kosong. Dia harus segera kembali. Dia tidak ingin menambah daftar kesalahannya. Grace dengan cepat segera pergi ke lantai 32 dan duduk di mejanya dengan manis. Sementara itu, di ruangan wakil direktur, Daniel sedang memangku Alma. Mereka baru saja melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Alma menyandarkan tubuhnya di dada Daniel, yang tidak henti-hentinya mengecupi kepalanya. Ini tidak seperti rencanaku, Bi. Memangnya apa rencanamu, sayang? Makan siang bersamamu, menyuapimu makan. Tapi pada akhirnya berakhir seperti ini. Kamu selalu barbar. Daniel terkekeh mendengar julukan baru yang dilontarkan istrinya. Mengertilah, sayang. Sudah lama aku menahan diri. Aku tidak bisa mengontrolnya. Setiap melihatmu, aku selalu menginginkanmu. Apa kamu juga seperti ini dengan mantan-mantanmu? Alma bertanya dengan sendu. Matanya diliputi dengan perasaan sakit hati. Bagaimanapun dia berusaha, tapi perkataan Sarah tidak bisa hilang begitu saja dari pikirannya. Bayangan Daniel dan Sarah melakukan seperti apa yang mereka lakukan sekarang sedikit banyak membuat perasaannya sakit. Daniel meraih dagu Alma, memposisikan wajah wanita itu agar menghadapnya. Dia menatap mata Alma dalam-dalam. Mengapa tiba-tiba bicara seperti itu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada, Bi. Alma memeluk Daniel lagi. Dia berusaha menyembunyikan tetesan air matanya yang akan keluar. Bi, apa kamu benar-benar mencintaiku? Sayang, kenapa kamu sangat aneh? Lihat aku. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada, Bi. Aku hanya takut nantinya kamu akan meninggalkanku. Itu tidak mungkin terjadi, sayang. Kita akan bersama selamanya. Hidup bahagia bersama anak-anak kita. Daniel mengecup kening Alma dengan lembut. Alma balas memeluk Daniel dengan erat.
Janji, Bi? Iya, janji. Dasar anak kecil. Daniel mencubit hidung Alma dengan gemas. Alma melepaskan pelukannya. Dia mengambil bajunya yang berceceran di lantai. Kalau dipikir-pikir, mereka benar-benar tidak bermoral. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini di kantor? Dia lupa kalau hubungannya dengan Daniel memang dia sudah banyak melanggar norma-norma adat ketimuran. Mereka bahkan pernah melakukannya di rumah sakit. Jadi melakukan di sini pasti akan dianggap wajar saja oleh Daniel. Bi, tubuhku berkeringat. Aku mau mandi dulu. Kita bisa mandi bersama. Jangan macam-macam, Bi. Hanya satu macam saja, sayang. Ayo kita mandi. Daniel menggendong Alma dan membawanya ke kamar mandi yang terletak di dalam ruangannya. Seringai mesum terpancar di raut wajahnya. Dan seperti dugaan Alma, mereka kembali melakukannya. Selesai mandi, Daniel menelpon Grace. Dia menyuruh Grace untuk menyiapkan baju ganti dengan ukuran tubuh istrinya. Setengah jam kemudian, Grace datang dengan membawa baju untuk Alma. Daniel mengambil baju itu, sementara Alma tetap di kamar mandi. Daniel membantu Alma memakai bajunya. Sesekali tangan nakalnya berkeliaran ke sana kemari. Setiap kali itu terjadi, Alma langsung menepis tangan suaminya dengan gemas. Kemudian tangan Daniel berhenti di perutnya. Sayang, kapan dia membesar? Daniel mengelus-ngelus perut Alma yang masih rata. Bingung melihat perut istrinya yang tidak kunjung membesar. Ini masih trimester pertama, Bi. Wajar saja kalau belum kelihatan. Nanti trimester kedua dan ketiga pasti akan tumbuh besar. Apa dia tidak apa-apa dengan aktivitas kita? Tidak apa-apa, asalkan jangan terlalu sering. Alma menggunakan nada sindiran, namun sepertinya Daniel tidak tersindir. Aku sudah menguranginya, sayang. Seharusnya dia tidak apa-apa, kan? Tanya Daniel dengan polos. Ingin rasanya Alma menghapus mata sok polosnya itu. Ya, Daniel memang sudah menguranginya. Menurut suaminya itu sudah berprestasi yang luar biasa. Tapi tetap saja mereka melakukannya setiap hari. Dan sehari pun tak cukup, hanya sekali, 2 kali. Contohnya saat ini. Kalau Alma boleh berkata jujur, sebenarnya dia sudah sangat lelah. Tapi dia takut bila terlalu sering menolak, suaminya akan berpaling pada wanita lain. Ayo makan siang dulu, sayang. Aku sangat lapar. Dengan segera gerakan, Daniel menggendong tubuh Alma dan mendudukannya di sofa. Mereka makan dengan lahap. Aktivitas fisik yang melelahkan sepertinya membuat mereka kelaparan. Daniel menyuapi Alma. Sesekali ia menyeka sisa makanan di bibir istrinya. Kemarin kemana saja? Tanya Daniel. Sebenarnya tadi malam dia ingin menanyakan hal itu. Tapi karena terbentur oleh aktivitas malam, pada akhirnya Daniel melupakannya. Dia merasa aneh saja. Selama beberapa bulan, dia memberikan cek backup. Namun baru kemarin istrinya menggunakannya. Itu artinya kemarin istrinya keluar dari apartemen. Kemarin? Oh, aku keluar bersama temanku, Bi. Aku lupa mau izin. Oh iya, Bi. Maaf, kemarin aku pakai kartu yang kamu kasih. Aku akan mengembalikan tasnya dan minta mengembalikan dana. Untuk apa dikembalikan? Beli sebanyak apapun yang kamu mau, sayang. Itu fungsinya aku memberikanmu kartu itu. Tapi tasnya sangat mahal, Bi. Aku tidak membutuhkannya. Kalau tidak butuh, dibuang saja. Apaan sih, Bi? Barang mahal gitu kok disuruh buang. Makanya, kalau tidak mau dibuang, ya disimpan aja. Kemarin pergi sama siapa saja? Sama teman-teman kampus, Bi. Alma tidak berani memandang Daniel.
Dia takut Daniel mengetahui kebohongannya. Daniel menatap Alma dengan intens. Dia memiliki firasat istrinya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Mereka menyelesaikan makan siangnya. Kemudian Alma pamit untuk pulang. Daniel merasa memaksa untuk mengantar Alma. Namun Alma menolak dengan keras. Daniel menemani Alma turun ke lobi. Pada saat melewati meja sekretaris, Alma melihat Grace dan menyapa seperti biasa. Namun Grace hanya bisa membungkukkan tubuhnya dalam-dalam dan menjawab sapaan Alma dengan terbata-bata. Meskipun merasa aneh dengan sikap Grace, namun Alma tidak mau terlalu memikirkannya. Daniel mengantar Alma sampai masuk ke dalam mobil. Mereka berciuman sekilas sebelum mereka berpisah. Alma pulang diantar Pak Thohir. Daniel menatap kepergian Alma dengan perasaan khawatir. Dia segera menelepon orang suruhannya. Periksa kegiatan istriku kemarin. Kirimkan laporannya segera. Baik, Pak. Daniel memeriksa setiap foto dan video yang dikirim kepadanya. Ada 3 video berbeda di tempat yang berbeda pula. Dan semua itu diambil dari rekaman CCTV. Melihat Alea datang ke apartemen mereka membuat perasaan Daniel tidak enak. Untuk apa Alea tiba-tiba datang ke apartemen mereka? Apa tujuannya mendekati Alma? Apa ini berkaitan dengan kehamilan Alma? Atau masalah perusahaan? Daniel melihat video pertama. CCTV di apartemen dilengkapi dengan mic audio, sehingga dia bisa mendengar percakapan mereka. Dari yang Daniel tangkap, Alea memiliki niatan yang tidak baik. Dia mempengaruhi Alma dengan perkataan-perkataannya, berusaha merendahkan status sosial istrinya. Daniel tetap melanjutkannya melihat rekaman itu. Jawaban-jawaban Alma membuat hatinya tersentuh. Dengan tegas Alma mengatakan akan tetap mencintainya, meskipun dirinya tidak memiliki apa-apa. Hati Daniel menghangat karena terharu. Ingin rasanya dia terbang dan memeluk istrinya, mencurainya dengan kasih sayang. Rekaman video masih berlanjut. Sepertinya mereka pergi keluar. Daniel melihat video berikutnya. Kali ini video kedua berasal dari toko tas Kremes. Masih tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Rekaman toko tidak ada audio, sehingga dia tidak bisa mendengarkan percakapan. Para sosialita yang berkumpul seperti lebah itu. Mereka tampak berbelanja seperti biasanya. Daniel menatap puas ketika wajah mereka terkejut. Alea begitu mendapati istrinya membayar sendiri belanjaannya. Itu baru istri kecilku, ujarnya tanpa sadar dengan bibir tersenyum simpul. Rekaman video ketiga di kafe tempat para sosialita berkumpul. Lagi-lagi rekaman di CCTV itu tidak memiliki audio. Dia hanya bisa melihat tingkah laku mereka tanpa bisa mendengar pembicaraan mereka. Awalnya belum ada kejadian aneh. Mereka berkumpul seperti kumpulan wanita pada umumnya. Namun tiba-tiba ketegangan muncul ketika wanita berambut pirang datang. Dada Daniel bergemuruh melihat istrinya saling menjambak satu sama lain. Andaikan dia berada di sana, pasti dia sudah menghempaskan wanita itu dan melemparkannya ke jalan. Daniel bernafas lega ketika mengetahui istri kecilnya menang. Senyum kecil tersungging di bibir seksinya melihat Alma berhasil menghempaskan wanita itu ke dinding. Siapa wanita berambut pirang ini? Cari tahu tentangnya, ujar Daniel pada orang suruhannya. Saya sudah menduga Baba akan meminta profilnya.
Untuk datanya sudah saya kirim, Pak. Daniel memeriksa emailnya. Benar saja, data wanita itu sudah diterimanya. Nama Sarah Samilah, umur 27 tahun, putri ketiga dari perusahaan kertas. Cukup, aku bisa membacanya sendiri. Cari tahu penyebab istriku menyerangnya. Dia bukan tipe kasar yang menyerang seseorang tanpa alasan. Baik, Pak. Daniel memutuskan sambungan teleponnya. Dia kembali mempelajari profil wanita bernama Sarah. Dia merasa familiar dengan wajahnya, tapi lupa pernah bertemu di mana. Daniel mulai mengingat-ingat, berusaha menggali ingatannya di masa lalu. Apa si Sarah ini pernah menjadi partnernya di ranjang? Kapan dan di mana? Tidak mungkin dia menggali ingatan bertahun-tahun lalu. Dulu dia memang playboy, tapi semenjak mengenal Nisa, dia sudah tidak seperti itu lagi. Kalaupun si Sarah ini pernah menjadi partnernya, itu artinya jauh sebelum dirinya mengenal Nisa dan Alma. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Terlalu banyak mantan kekasih dan hubungan one night stand membuat Daniel tidak bisa mengingat sosok bernama Sarah. Apa yang dikatakan Sarah hingga membuat istrinya marah? Apa Sarah memprovokasi Alma, mengatakan hal-hal buruk tentangnya? Mengapa Alma tidak berkata jujur padanya? Apa yang coba Alma tutupi darinya? Ketika sedang asik berpikir, tiba-tiba ponsel Daniel berdering. Ternyata dari orang suruhannya. Apa yang kamu dapatkan? Menurut pelayan kafe, mereka bertengkar gara-gara laki-laki. Dan saya pikir bapak ada laki-laki itu. Teruskan. Wanita bersama Sarah berusaha memprovokasi Nyonya dengan mengatakan bahwa dia adalah mantan Anda dan merindukan keperkasaan Anda. Cukup. Aku mengerti. Lanjutkan tugasmu. Pastikan untuk mengawasi gerak-gerik istri kecilku, apapun. Baik, Pak. Pastikan juga agar istriku tidak mengetahui keberadaanmu. Mengerti, Pak. Benar dugaannya. Si Sarah ini salah satu mantan yang tak bisa diingatnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Alma langsung menyiram dan menjambak rambut Sarah. Istri kecilnya benar-benar wanita yang kuat dan tangguh. Dia tidak menangis di depan para wanita-wanita itu. Dia malah bersikap kuat. Daniel mengingat-ingat sikap Alma malam itu. Sekarang dia tahu mengapa istrinya menangis dan bersikap agresif malam itu. Dia pasti menangis karena memikirkan perkataan Sarah. Alma bersikap agresif juga untuk memuaskan suaminya. Wanita lain pasti akan marah besar dan mengamuk pada suaminya setelah bertemu dengan mantan dari suaminya. Tapi Alma berbeda. Meskipun sakit hati, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia berusaha tegar di depan suaminya dan melayani suaminya dengan baik. Hati Daniel bergetar, matanya menjadi berkaca-kaca. Dia tidak tahu akan dicintai sebesar ini oleh istrinya. Perasaannya ikut sakit membayangkan perasaan Alma yang tersakiti. Baiklah, Alma sudah mencintainya dengan begitu besar. Dia juga harus menunjukkan perasaannya dengan lebih terbuka lagi. Alma juga harus tahu bahwa dia juga mencintai istrinya sama besarnya. Dia tidak boleh membiarkan Alma meragukan cintanya. Untuk para rubah-rubah licik yang sudah membuat istrinya menangis, ada hukuman tersendiri bagi mereka. Tunggu saja saat yang tepat. Cari semua informasi wanita-wanita yang bersama istriku.
Jangan terlewatkan sedetail sekecil apapun. Yang paling penting, jauhkan istriku dari wanita bernama Alea. Mengerti? Mengerti, Pak. Lagi-lagi Daniel menutup telepon. Daniel sudah tidak konsentrasi kerja. Dia memutuskan untuk pulang ke apartemen, bertemu dengan istri kesayangannya. Daniel tiba di apartemen sebelum azan maghrib berkumandang. Lagi-lagi dia mendapati istrinya sedang tertidur. Alma tertidur di sofa dengan ponsel dan buku di tangannya. Daniel mendekati istrinya. Lagi-lagi dia melihat aliran air mata di sudut mata istrinya. Hati Daniel menjadi sakit. Dia mengecup air mata itu dan mencium keningnya. Maaf ya sayang, sudah membuatmu sedih. Kasihan sekali nasibmu, menikah dengan pria sepertiku. Masa laluku banyak menyakitimu. Maafkan aku sayang. Andaikan bisa, aku ingin mengubah masa laluku untuk menghapus kesedihanmu. Mata Daniel kembali berkaca-kaca. Lama dia berada dalam posisi itu. Kemudian Daniel mulai mengambil ponsel dan buku Alma, bermaksud untuk meletakkannya di meja. Jari-jarinya tidak sengaja menyentuh tombol on-off ponsel, sehingga ponsel itu menyala. Dia melihat fotonya sendiri menjadi wallpaper di ponsel istrinya. Lagi-lagi, hati Daniel menjadi tersentuh. Dia mengambil ponsel Alma dan melihat galeri. Dia melihat banyak foto dirinya. 90% galeri itu berisi foto-fotonya. Banyak foto yang diambil dalam kondisi candid. Foto dari berbagai pose. Dari dirinya tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Sayang, kenapa kamu bisa mencintai pria sepertiku sebanyak ini? Pria ini tidak pantas dicintai sebesar ini. Daniel berkata sendu. Bibirnya mengecup pipi dan kening Alma dengan lembut. Berharap dengan melakukan itu bisa membuat Alma tahu bahwa dia juga mencintainya. Mata Alma mulai bergerak-gerak. Sepertinya dia mulai terganggu dengan kecupan-kecupan di majanya. Alma pun membuka mata. Pupilnya membesar begitu mengetahui siapa yang ada di depannya. Bi, sudah pulang.